sekalian, di video kali ini saya akan bahas sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang belajar bahasa Korea, hari ini saya akan membahas tentang bahasa Inggris, tepatnya tentang tes IELTS. Nah, kalau teman-teman klik video ini setelah membaca thumbnail, saya mau kasih disclaimer dulu nih. Menonton video ini tidak akan 100% menjamin bahwa teman-teman akan mendapatkan skor seperti apa yang tertera di thumbnail. Di dalam video ini, sifatnya saya hanya berbagi langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya mempersiapkan diri sebelum tes IELTS. Harapannya adalah semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang persiapan untuk tes IELTS juga, karena berbagai tujuan, misalnya ada yang untuk tujuan studi, ada juga yang untuk syarat pekerjaan, atau mungkin ada yang akan tes IELTS karena penasaran aja nih skor saya sebenarnya berapa. Sebagai latar belakang, saya sendiri tes IELTS karena disyaratkan oleh kantor. Jadi saya tes untuk memenuhi syarat kerja dan alhamdulillah saya mendapatkan skor 8,5. Di video kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman. Ada 5 tips lebih tepatnya, semoga tips-tips ini nantinya bermanfaat ya. Yang pertama adalah check up dan set up goals. Check up artinya adalah kita harus tahu skor kita sekarang posisinya berapa dan yang ingin kita capai itu berapa. Kemudian kalau misalnya di situ ada gap, misalnya skor kita sekarang adalah 7 dan kita ingin punya skor 8, berarti kita harus naikin 1 band. Nah, ini sangat penting sekali. Saya juga sering tanyakan ini kepada murid-murid saya yang pertama kali mau les, pasti saya tanya dulu targetnya berapa dan tahu nggak sekarang posisinya di mana, terus posisi skornya berapa. Nah, gimana caranya kita bisa tahu, kita bisa check up sekarang kita posisinya ada di skor berapa? Ada banyak sekali cara. Bisa juga yang pertama, teman-teman bisa check up sendiri, ngerjain soal latihan, kemudian dinilai sendiri, misalnya kalau reading dan listeningnya dengan ngecek atau dengan nyocokin ke kunci jawaban. Kemudian untuk writing dan speakingnya ya bisalah kalau mau coba-coba dicek sendiri, meskipun kalau menurut saya sih bias ya, jadi agak kurang akurat kalau untuk speaking dan writing itu dinilai sendiri. Yang kedua, teman-teman bisa ke lembaga. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga privat ataupun lembaga-lembaga punya universitas negeri atau universitas swasta gitu, biasanya pusat bahasanya juga menyediakan layanan untuk try out IELTS. Jadi teman-teman bisa try out di sana, tinggal datang, tes, kemudian nanti akan dievaluasi oleh tim dari lembaga bahasa tersebut. Atau teman-teman bisa juga les private. Jadi minta guru les private-nya untuk kasih diagnostic test atau kasih try out ke teman-teman untuk cari tahu skornya saat ini berapa. Nah, setelah teman-teman udah check up nih, udah tahu skornya saat ini berapa, teman-teman bandingkan dengan target yang ingin dicapai, yaitu skor yang ingin dicapai nantinya berapa. Kalau ternyata sudah memenuhi, berarti oke deh, teman-teman tinggal poles lagi aja, belajar untuk refresh pengetahuan yang sebenarnya teman-teman udah tahu. Tapi kalau ternyata masih ada gap, berarti disinilah teman-teman nantinya akan fokus untuk belajar. Tapi kalau ternyata masih ada gap atau masih ada perbedaan dari skor teman-teman sekarang dengan skor yang ingin teman-teman capai, berarti harus ada rencana bagaimana caranya teman-teman akan mencapai skor yang teman-teman inginkan tersebut. Pertanyaan yang umum saya dapatkan dari murid-murid saya biasanya adalah, Miss, kalau misalnya mau naikin 1 band score, misalnya dari IELTS 5,5 ke 6,5 itu perlu waktu berapa lama? Nah, ini relatif sekali, tidak sama dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, kalau menurut saya sih yang penting berusaha dulu aja. Jadi belajar, kemudian tes, belajar tes, bukan yang official, maksudnya belajar try out gitu, supaya tahu apakah proses belajar yang sudah dilalui itu bisa menaikkan skor atau tidak. Kalau misalnya teman-teman bisa tahu, oh dengan belajar dengan metode seperti ini selama sekian waktu, saya bisa menaikkan overall band 0,5. Nah, berarti tinggal dikalikan aja atau ditambahkan aja waktunya kalau misalnya overall band yang ingin teman-teman capai adalah lebih dari 0,5 misalnya gitu. Setelah teman-teman sudah tahu skornya sekarang berapa, yang ingin dicapai berapa, dan gapnya berapa, dan teman-teman sudah punya sedikit gambaran umum kira-kira akan perlu waktu berapa lama, yang jelas nggak 1-2 minggu ya. Biasanya kalau misalnya band yang ingin dicapai itu selisihnya lebih dari setengah.
Bahkan menaikkan overall setengah pun tuh biasanya perlu waktu yang lama. Sekali lagi, ini beda-beda untuk masing-masing orang. Tapi kalau pengalaman saya sih biasanya perlu hitungan bulan, dan bulannya itu bisa berbulan-bulan banget, tergantung cara kita belajar, kualitas kita belajar, dan apakah kita follow up feedback yang sudah diberikan kepada kita atau enggak. Setelah melakukan semua itu, maka kita sampai pada tips yang kedua, yaitu menentukan waktu belajar yang tidak bisa dinegosiasi. Jadi teman-teman harus tentukan sendiri nih, kira-kira waktu yang paling memungkinkan buat teman-teman belajar itu kapan, dan itu harus dilindungi banget. Waktu itu nggak boleh diganggu oleh kegiatan lain, karena ini penting banget untuk teman-teman berkomitmen dengan waktu belajar tersebut. Di kasus saya pada saat itu, karena saya bekerja penuh waktu dan saya juga mengurus rumah tangga, jadi saya memilih untuk belajar di pagi hari, yaitu pukul 4 pagi. Biasanya saya bangun dan saya belajar untuk IELTS, karena kalau tidak saya prioritaskan di pagi hari, nantinya udah terkalahkan oleh berbagai tanggung jawab, baik di pekerjaan maupun tanggung jawab pekerjaan di rumah. Jadi saya usahakan untuk sisihkan waktu, paling tidak untuk alokasikan waktu paling tidak 2 jam di pagi hari, jam 4 sampai jam 6 sebelum saya sibuk masak, kemudian siap-siap berangkat ke kantor. Saya pastikan bahwa saya sudah belajar terlebih dahulu, sehingga nantinya ketika pulang kantor sudah capek atau ketika banyak tanggung jawab lain, paling tidak saya tidak merasa bersalah kepada tanggung jawab diri saya sendiri, karena saya sudah belajar di pagi hari ketika saya pertama kali bangun dari tidur. Nah, kenapa menjaga komitmen ini sangat penting? Karena prinsip saya adalah untuk mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang baik itu memang butuh pengorbanan. Saya lebih senang untuk berkorban sekarang daripada ketika saya tidak serius berkomitmen dalam belajar, nantinya saya harus tes berulang-ulang. Itu akan memakan lebih banyak waktu lagi nantinya. Jadi mendingan saya berkorban sekarang, alokasikan waktu sekarang, tetapi hanya perlu tes 1 kali saja. Saya juga percaya bahwa belajar itu lelahnya sementara, tapi manfaatnya selamanya. Oleh karena itu nggak masalah kalau misalnya harus berkorban sekarang, as long as atau selama manfaatnya itu nanti akan panjang. Selanjutnya adalah tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah deliberate practice. Apa itu deliberate practice? Itu adalah konsep berlatih atau belajar yang khusus menyasar titik terlemah kita. Ini berbeda-beda untuk masing-masing orang. Ada yang merasa sangat lemah pada listening, ada yang merasa lemahnya di reading, ada yang merasa lemahnya di speaking atau writing. Kalau murid-murid saya biasanya kebanyakan di writing atau speakingnya. Kalau misalnya reading dan listening itu sebagian besar banyak yang bisa belajar sendiri, tetapi juga nggak sedikit juga yang perlu banyak latihan atau perlu banyak les di sisi listeningnya. Nah, ini teman-teman harus tahu, karena nggak cukup hanya memiliki target bahwa saya mau menaikkan band score 0,5 miss overall band. Karena kan biasanya syarat baik dari studi maupun dari pekerjaan itu tidak hanya overall band, tetapi juga dari masing-masing bandnya juga diperhatikan. Misalnya nih, boleh overall bandnya 6,5, tapi nggak ada skor yang boleh di bawah 6 misalnya. Nah, ada orang yang readingnya itu bisa 8 tapi writingnya 5,5, itu ada juga gitu. Oleh karena itu, teman-teman harus benar-benar ketika melakukan diagnosa tadi di awal harus tahu titik kelemahannya mana nih yang paling perlu di-push atau perlu didorong dengan usaha yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya memang betul-betul perlu, les tidak masalah. Atau kalau misalnya teman-teman merasa sanggup untuk belajar sendiri, ya sudah, berarti fokus kepada titik terlemah itu tadi. Nah, untuk listening dan reading, biasanya saya menyampaikan bahwa nggak masalah kalau misalnya nggak les, karena belajar sendiri kemudian tinggal lihat kunci jawaban. Kalau nomor 1 jawabannya A, ya berarti yang bukan A adalah salah. Kalau misalnya nomor 3 jawabannya adalah bicycle misalnya, berarti boat adalah jawabannya. So, tidak mungkin ada jawaban yang lain. Oleh karena itu lebih mudah untuk belajar sendiri, khusus untuk listening skills dan juga reading skills. Tetapi untuk speaking dan juga writing skills itu biasanya saya sarankan untuk les kalau misalkan targetnya memang tinggi, atau misalnya gap antara posisi skor sekarang dengan posisi skor yang ingin dicapai itu cukup lebar. Karena apa? Karena writing itu banyak sekali macam-macamnya, banyak sekali tipe-tipenya, masih ada tas 1 dan juga tas 2. Tas 1 ada yang tabel, ada yang line graph, ada yang pie charts, ada yang
graf, macam-macam. Dan ini biasanya kalau misalnya les itu lebih mudah karena kita tinggal mendengarkan penjelasan atau diajari oleh yang mengajar. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah kita akan mendapatkan feedback dari yang mengajar. Feedback ini sangat penting karena biasanya kita bias atau secara umum kita pasti bias kalau kita menilai diri kita sendiri. Kita sudah merasa, oh tulisan saya sudah cukup bagus, tulisan saya sudah cukup kohesif, ide-ide saya koheren. Tapi kan itu penilaian kita terhadap diri kita sendiri, belum tentu itu benar. Nah, dengan kita meminta feedback dari guru atau dari pengajar yang memang sudah berpengalaman dalam melakukan penilaian terhadap writing IELTS, maka kita akan mendapatkan itu dalam proses yang lebih cepat dan juga ada tempat untuk bertanya. Yang kedua adalah untuk speaking. Speaking juga saya biasanya sarankan untuk ada partner atau jika memang sangat-sangat perlu les. Karena apa? Karena dengan ada yang mengajar, sekali lagi kita akan mendapatkan feedback, juga ada yang mengajukan pertanyaan kepada kita. Kalau kita latihan sendiri, kita harus baca pertanyaan sendiri dan kita harus menjawab pertanyaan sendiri, setelah itu harus menilai sendiri. Ini proses yang sangat melelahkan dan sangat riskan terhadap bias. Tetapi kalau misalnya ada profesional atau orang yang sudah ahli, maka kita tinggal follow up feedback yang diberikan atau masukan yang diberikan oleh orang yang mengajar kita. Tetapi sekali lagi ini sifatnya hanya pilihan. Kalau teman-teman merasa bahwa saya yakin saya bisa belajar sendiri, saya tidak perlu les, maka silakan saja berlatih sendiri. Dan kalau teman-teman sudah yakin, saya rasa tidak ada masalah juga. Karena berlatih speaking juga sebenarnya tidak harus selalu dengan guru. Kita juga bisa memanfaatkan orang yang ada di rumah kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan speaking kepada kita. Asal kita memang sudah percaya diri bahwa kita bisa menjawab dengan baik, maka tinggal meminta bantuan untuk orang di rumah kita, mungkin adik, kakak, ayah, ibu, suami, untuk membacakan pertanyaannya dan kita tinggal jawab, kemudian kita melakukan penilaian sendiri. Selanjutnya adalah tips yang keempat, yaitu try out sedekat mungkin dengan aslinya atau semirip mungkin dengan tes aslinya. Nah, ini biasanya lebih mudah kalau kita meminta orang lain untuk melakukannya untuk kita, misalnya kita ke lembaga atau kepada guru yang mengajar kita. Tetapi kita juga bisa melakukannya sendiri. Misalnya untuk writing, teman-teman bisa download lembar jawabnya di internet, free, itu biasanya bisa download sendiri, kemudian print. Nah, ketika teman-teman berlatih writing, maka teman-teman menggunakan lembar jawab tersebut. Kemudian menggunakan pensil yang juga persis akan digunakan ketika tes, yaitu pensil HB, bukan 2B. Kita biasanya, beberapa orang ada yang di pola pikirnya itu, pasti pensilnya 2B nih, karena biasanya kan waktu kita ujian nasional atau misalnya kita tes TOEFL, itu biasanya menggunakan pensil 2B. Tapi untuk IELTS kita menggunakan pensil HB. Nah, hal-hal kecil seperti ini kalau sudah terbiasa itu akan mengurangi rasa grogi ketika kita tes yang sebenarnya. Tidak hanya sekedar pensil dan juga lembar jawab, penghapus itu juga merupakan faktor yang sangat penting. Karena ketika kita menulis, biasanya kita banyak sekali menghapus. Nah, yang saya lakukan adalah, karena saya berlatih semirip mungkin dengan aslinya, saya berlatih menggunakan lembar jawab tes IELTS, saya berlatih menggunakan pensil yang akan digunakan pada saat tes. Maka ketika saya menghapus, saya menyadari sesuatu, bahwa kalau penghapusnya terlalu besar, maksud saya hanya akan menghapus satu huruf, tetapi yang terhapus adalah satu kata. Jadi saya harus mengulang menulis satu kata, atau kadang lebih, yang terhapus itu bisa baris atas dan juga baris bawahnya. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya mengiris kecil-kecil penghapus saya supaya bisa menghapus hanya satu huruf saja. Jadi seperti ini ukurannya. Jadi kalau saya hanya ingin menghapus S-nya saja atau koma atau titiknya saja, saya bisa menghapus huruf atau tanda baca yang kecil tersebut tanpa harus menghapus atas bawahnya atau lebih dari apa yang saya inginkan. Hal ini membantu sekali pada saat tes karena waktu sangat-sangat berharga. Jadi saya tidak mau mengambil resiko harus mengulang atau nebelin beberapa kata begitu karena saya salah menghapus. Jadi lebih baik saya sudah membawa penghapus yang tipis dan juga penghapus yang agak besar kalau misalnya yang akan dihapus memang areanya lebih luas ketika saya berangkat tes. Nah, untuk menulis ini juga teman-teman perlu tahu apakah teman-teman tipe penulis yang perlu editing atau tidak. Kalau misalnya teman-teman perlu melakukan untuk editing, maka harus ada alokasi waktu untuk editing. Nah, ini tidak
kita tidak akan bisa mengetahui hal tersebut kalau kita tidak berlatih. Jadi ketika berlatih, cukup atau tidak waktunya 1 jam tersebut untuk mengerjakan writing task 1 and writing task 2. Nah, kalau misalnya memang teman-teman perlu editing, biasanya perlu berapa? Misalkan 5 menit, maka pastikan bahwa teman-teman punya alokasi waktu tersebut untuk editing. Karena kalau tidak seperti itu, nanti bisa menimbulkan kepanikan pada saat tes, dan ketika kita panik ketika tes, maka itu akan membuat kita kesulitan mencari ide karena pikirannya jadi kemana-mana, tidak fokus dan juga grogi. Tips yang kelima ini tidak kalah pentingnya, yaitu sehari sebelum tes jangan belajar. Memang ini kedengarannya sangat kontraproduktif, tetapi ini benar-benar sangat manjur karena tes itu tidak hanya faktor pengetahuan tetapi juga faktor kesehatan fisik dan juga apakah kita beristirahat yang cukup atau tidak. Jadi yang saya lakukan adalah sehari sebelum tes saya tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan belajar. Jadi saya hanya persiapan ringan, memastikan besok tas yang mau dibawa yang mana, kemudian syarat-syaratnya sudah lengkap, alat tulis sudah lengkap, kemudian KTP sudah lengkap. Tapi setelah KTP sudah lengkap, kemudian pastikan bahwa saya membawa KTP, karena ketika sudah sampai tempat beneran ada peserta tes yang tidak bawa KTP dan disuruh pulang. Itu kan sayang sekali ya, sudah membayar 3 juta atau mungkin lebih, tapi batal tes hanya gara-gara lupa KTP. Jadi sehari sebelum tes yang saya lakukan sifatnya hanya persiapan yang bersifat logistik, tetapi dalam hal belajar saya tidak belajar. Saya pastikan saya tidur lebih awal, istirahat yang cukup minimal 8 jam, makan yang sehat, dan pastikan bahwa pikirannya itu chill atau santai. Nah, itu tadi 5 tips persiapan tes IELTS dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait tes IELTS atau persiapan tes IELTS yang tentu saja tidak semuanya dapat tercover atau dapat dibahas pada video kali ini, silakan ditulis di kolom komentar. Jika memang ada topik-topik spesifik yang khusus perlu dibuat video tersendiri, mungkin nanti saya akan buatkan video terpisah, insya Allah. Silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar apakah ada topik khusus terkait persiapan untuk tes IELTS yang perlu dibahas. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman saat ini sedang mempersiapkan diri untuk tes IELTS, saya doakan semoga hasilnya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.